Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Dian, ada apa ini? Mohon Pagi-pagi. mohon maaf Ibu ganggu waktunya ini. Dian ini mau di coaching ini Bu, mau sharing-sharing tentang permasalahan yang Dian hadapi sekarang ini. Oh, eh, Dian sedang ada masalah ya? Iya Ibu, mau sharing ini Bu. Oke. Apa yang diharapkan Dian setelah pembicaraan kita nanti? Setelah kita melakukan pembicaraan ini Bu, Dian harap menemukan solusi dari masalah yang Dian hadapi sekarang. Hmm, ya, bisa Dian cerita nih, apa nih yang sedang di masalah yang Dian hadapi sekarang ini? Iya, Ibu, akhir-akhir ini Dian tuh rasanya agak mungkin tidak produktif Ibu ya. Bagaimana Dian itu mengatur waktu di sekolah, di rumah, dan juga ditambah dengan adanya masalah keluarga yang membuat permasalahan ini semakin runyem Ibu. Jadi rasanya terbeban kayak gitu. Oh, jadi Dian ini sekarang ini merasa apa tidak produktif ya? Ya, tidak Dan terus produktif. mengatur waktu antara sekolah di rumah, terus juga ada masalah keluarga. Iya. Bisa cerita ini yang maksud Dian tidak produktif itu apa seperti apa? Sekarang kan Dian kebetulan juga lagi CGP Bu. Jadi dalam tugas CGP itu rasanya terlambat. Ini disebabkan mungkin di sekolah itu kan aktivitas mengajar. Nah, jadi tidak sempat untuk membuka laptop. Sedangkan di rumah Dian kan juga mempunyai anak kecil ya. Jadi berdua saja sama istri untuk mengurusi anak kayak gitu kan. Jadi kalau udah pulang sekolah sore jam 4 itu langsung mandiin anak, terus itu bermain lah, menyediakan waktu untuk anak kan, jangan sampai dia kita nggak perhatian, sampailah dia malam Bu jam 10 dia tidur, baru kita ada waktu leluasa. Sedangkan ketika anak sudah tidur kan, udah diurusin kayak gitu kan, jam 10 itu sudah uh, rasa badan ini kelelahan sangat Ibu, jadi capek kayak gitu kan. Nah, rasanya tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan tugas CGP kayak gitu. Jadi rasanya agak terbengkalai kayak gitu. Tugas-tugas CGP, tugas-tugas mengajar kayak gitu, Bu. Oh, jadi apa kondisi yang Dian hadapi sekarang ini, Iya. Dian ini apa merasa tidak produktif karena terlalu banyak ini Iya, ya iya, kegiatan ini iya. dari CGP, terus juga mengurusi urusan Mm, mm, mm. anak-anak di rumah. Ya, Iya, Bu. jadi ya ketika apa namanya aktivitas sudah selesai dia sudah merasa capek ya, Bisa jadi capek, betul tiba-tiba Ibu. merasa terbentuk. Hmm. Iya. Eh, Sampai sejauh ini usaha apa sih yang telah dia lakukan untuk apa namanya mengatasi masalah ini? Kalau sejauh ini yang dia lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, pertama kalau di sekolah itu ya kalau ada waktu-waktu luang dia usahakan untuk membuka laptop. Kalau untuk sekarang, tapi hasilnya rasanya belum maksimal. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu Dian itu yang Dian lakukan keluar dari zona nyaman Ibu. Jadi jam 10 ketika aktivitas sudah selesai semua, Dian tuh istirahat dulu jam 10 sampai jam 3 pagi kayak gitu. Jam 3 pagi Dian bangun. Jadi waktunya jam 3 pagi itulah Dian usahakan untuk membuka laptop kayak gitu untuk mengerjakan LMS-nya. Itu yang Dian lakukan Ibu biar mengejar ketertinggalan tadi dalam tugas-tugas guru penggerak. Ya, ya, jadi intinya ini usaha yang telah dia lakukan ini memanfaatkan waktu semaksimal Iya, mungkin kalau betul ada Ibu. waktu luang ya mengerjakan tugas-tugas, terus tadi juga apa keluar dari zona nyaman, Keluar dari zona waktunya nyaman. istirahat, Iya, harusnya istirahat dia digunakan untuk iya, melaksanakan tugas. iya. Kira-kira nih sampai saat sekarang ini kalau kita buat skala nih posisi
yang ingin apa yang dia rasakan ini di skala 1 sampai 10 ada di mana? Menurut Dian itu skalanya berada di angka 6 mungkin kayak Bu ya. Karena kalau Dian bangun pagi ya efeknya juga bakalan seperti roda itu, paginya kan tuh kayak gitu kan. Jadi mengganggu juga aktivitas yang lain kayak gitu. Nah, jadi banyak jadi permasalahan jadi rumit kayak gitu. Tapi ya bagaimana caranya agar semuanya itu terselesaikan kayak gitu. Tujuannya kan ini, kalau tadi angkanya 6 kan tujuan yang ingin dicapai itu kalau bisa 10 ya dia ya. Kira-kira apa lagi nih yang bisa Dian lakukan selain tadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan keluar dari zona nyaman? Ada hal lain yang akan Dian usahakan? Mungkin Dian akan minta bantuan keluarga terdekat, mungkin bibi kayaknya. Sedangkan tapi kalau dengan mertua itu karena ada masalah juga dengan mertua, jadi kemungkinan sama dengan bibi kayak gitu, ibunya dari mertua, adiknya dari ibu mertua kayak gitu. Jadi mungkin itu solusinya, minta bantuan untuk mengurus anak-anak pada siang hari kayak gitu kan sampai sore. Jadi dia ada waktu untuk luang juga. Jadi mungkin itu solusi yang dapat dia lakukan Ibu. Jadi untuk urusan di rumah ya, Ya, Dian akan berencana itu minta bantuan sama keluarga terdekat bibi dalam ya hal betul, ini ya, Dian betul, ya. betul. Eh, Kira-kira ini rencananya ini akan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan ya? Kemungkinan 2 atau 3 hari kayak bakalan dia ngomong dengan Bibi untuk minta bantuannya untuk mengurus anak-anak, jangan sampai Dian repot kayak gitu kan, karena masih sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas. Mungkin 2 atau 3 hari mendatang Ibu. Setidak-tidaknya kan setelah nanti ada yang membantu kan, Dian punya waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dia sebagai GP, Betul. Kalau untuk masalah keluarga ada upaya apa yang ingin Dian rencanakan? Kalau untuk keluarga ya mungkin masalah ini kan ada masalah keluarga juga tadi Bu ya, yang kami tuh ibaratnya itu tidak ada support dari keluarga. Mungkin kedepannya saya akan berbicara dengan istri untuk memperbaiki hubungan dengan ibu mertua. Jadi kan beratnya kita tuh tetap berkomunikasi baik, dan kami ini dibantu kayak gitu, nggak bisa dilepas sendiri kayak gitu kan, apalagi dengan anak yang masih kecil dengan aktivitas yang padat kayak gitu kan. Yang semoga kedepannya kami bisa menjalin kembali hubungan baik dengan keluarga gitu Bu. Jadi itu komunikasi ya, komunikasi dengan istri. Betul. Dan mungkin juga bisa minta bantuan. Adakah dari pihak keluarga besar nih yang dapat menjembatani atau menjadi mediator antara istri dan keluarga? Mungkin dari bibik tadi, dari adiknya ibu mertua itu yang akan ngomong dari, dan juga saya akan juga berbicara dengan istri gitu kan. Jadi sama-sama berkomunikasi, sama-sama mendorong kayak gitu kan untuk membangun hubungan kembali kayak gitu kan, karena berarti itu masih agak panas sekarang ini kan, masih karena orang tua dengan anak tadi kan berbeda pendapat kayak gitu kan. Nah efeknya jadi mengganggu aktivitas kami ini kayak gitu kan gitu. Jadi dari percakapan kita ini tadi ya, apa yang sudah Dian dapatkan? Ya, yang Dian dapatkan solusi, tentunya solusi dan motivasi untuk keluar dari zona nyaman tadi kan, yang pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas IGP ini, walaupun capek ya tetap dilanjutkan, karena kita sudah
terjun ke JKP ini harus ada hasil kayak gitu kan, jangan sampai terbengkalai tugas-tugasnya, jangan sampai nilai-nilainya kurang, ya itu zona nyamannya harus berubah kayak gitu kan, yang tadi bangunnya harus pagi kayak itu mengerjakannya, mungkin itu solusinya. Yang kedua mungkin minta bantuan kepada orang-orang terdekat untuk mengurusi keluarga, sehingga Dian itu juga lebih fokus kayak gitu kan kepada anak, ini tidak menghabiskan waktu misalnya dari 5 jam itu mungkin 2 jam, dikurang 2 jam untuk anak tadi bersama keluarga kayak gitu. Jadi Dian 2 jam itu memanfaatkan kembali waktu tambahan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas Dian kayak gitu kan, mungkin itu. Ya. Ada lagi? Mungkin itu saja Ibu yang Dian mau coachingnya, mau minta pendapatnya dari Ibu gitu. Semangat ya Dian ya, yakinlah usaha kita itu pasti akan berhasil, tidak ada apa namanya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Ya. Semangat tentu ya, tetap semangat, insya Allah nanti ke depannya akan mendapatkan hasil yang baik. Kita semangatlah, tinggal sebentar lagi CGP-nya, insya Allah nanti apa namanya, masalah waktu dia akan teratasi, masalah keluarga juga akan selesai ya. Ya. Terima Semangat kasih ya. Bu. Terima kasih atas Oke. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Ibu. Belum ada waktunya Dian, Ibu mau ada yang dibicarakan nih, mau di coaching. Boleh Bu, silakan. Ada apa nih? Apa yang dapat kita bicarakan hari ini? Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih nih atas waktu dari Dian ya. Ya. Ini Dian, Ibu ini akhir-akhir ini ngerasa apa namanya itu bingung menghadapi siswa ini. Ada kelas itu yang kalau Ibu mengajar itu khususnya dia kan karena jam 11 siang itu anaknya kurang fokus, kurang bersemangat. Ibu akhir-akhir ini bingung menghadapi siswa karena ada siswa yang kurang fokus dan kurang semangat gitu Ibu. Bisa diceritakan lebih lanjut Ibu bagaimana Ibu? Ya, ini ketika ini ya terjadi itu di jam rawan nih, jam 11 kita masuk di kelas itu banyak anak yang ngantuk, bahkan sampai ada yang tertidur, jadi sangat terganggu lah kita belajarnya karena anak kurang bersemangat. Jadi saya juga jadi rasa-rasa kurang bersemangat, jadi mau emosi, mau agak marah pada anaknya gitu. Jadi sangat mengganggu rasanya ya pembelajaran Ibu ya. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Yang Ibu harapkan dari percakapan ini, Ibu dapat solusi nih, bagaimana sih mengatasi ya masalah ini supaya anak itu bersemangat kalau Ibu ngajarnya di kelas, terus juga mereka fokus gitu. Itu yang diinginkan. Untuk menjadi siswa bersemangat. Menurut Ibu nih, dari permasalahan yang Ibu alami sekarang, apa pendapat Ibu tentang kelas? Bagaimana pendapat Ibu tentang kelas ideal yang Ibu harapkan? Yang Ibu harapkan itu ya, yang ideal itu ya ketika Ibu masuk anak itu bersemangat, ya, bersemangat, fokus dengan terhadap pembelajaran yang kita berikan hingga tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Itu sih yang idealnya menurut Ibu. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apakah ada langkah-langkah yang sebelumnya Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bisa diceritakan Ibu? Sebenarnya ini ya, kalau sebelumnya ini kalau di awal-awal ini kenapa bisa ada anak ini, mungkin juga itu karena masalah pribadi juga dari anak ketika saya melakukan ketika di kelas ada anak yang tadi ngantuk bahkan tertidur, itu langsung saya ajak komunikasi di anak, bertanya, terus rata-rata jawaban mereka itu karena mereka itu bergadang semalam itu main HP.
Jadi kalau upaya yang telah saya lakukan ini ya berkoordinasi dengan wali kelasnya lah, sudah dengan wali kelas menyampaikan masalah si anak, Hmm. dan berupaya juga nanti mau berkoordinasi wali kelas untuk mungkin komunikasi dengan orang tua si anak. Terus kalau mengenai saya, mungkin saya juga sadar nih mungkin ada apa nih dalam pembelajaran itu Kekurangan. mungkin menurut anak itu kurang menarik ya Iya, Pak ya. iya. Terus apa lagi Ibu? Ya, karena sudah siang, mungkin karena saya juga sudah dari pagi sudah ngajar, jam ngajarnya juga agak banyak ini. Kalau pagi ya mungkin performanya masih fit lah. Fit lah, Kalau di semangat siang ya. hari itu, ya memang kalau di siang hari itu ya memang tidak memungkiri, mungkin bukan hanya dari masalahnya dari anak ya, mungkin dari cara saya juga dalam pembelajaran. Menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10, di posisi berapa yang nilai yang telah Ibu lakukan terhadap pembelajaran itu? Mungkin masih di posisi 6 Pak kalau yang untuk ini ya, Posisi yang 6. spesial ini. Nah, Iya. posisi 6 Ibu ya. Kalau untuk mengatasi siswa yang ngantuk tadi dari posisi 6 tersebut, adakah strategi lain yang Ibu lakukan? Kalau strategi lain ya tadi saya sudah langsung ini komunikasi dengan si anak, berupaya ya menerapkan apa yang ilmu yang kita dapat dengan sosial emosional, dengan restitusi dengan anak ya. Anak bercerita, dia mau bercerita, tapi ya memang mungkin terkendala juga memang kebutuhan dasar anak yang belum tercukupi, atau mungkin ya ada yang anak memang belum sarapan sehingga di kelas dia akhirnya kan karena dia ngerasa lapar mungkin dia ngantuk. Yeah. Terus juga itu tadi memang anak itu mungkin dia mencari hiburan, dia main game atau dia buka sosmed sehingga dia tidurnya agak larut malam dan paginya dia jadi mengantuk. Tuh, kan. Usaha saya yang saya lakukan ya berkomunikasi dengan anak, terus juga berkoordinasi dengan wali kelasnya. Apalagi ya, mungkin kedepannya saya juga akan mengajak wali kelasnya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kaitannya dengan guru BK? Apakah di sana minta bantuan kepada guru BK-nya untuk melaksanakan? Oh iya Pak, saya nggak kepikiran ya. Nanti bagaimana ya. Itu? Ya akan saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK Pak, karena guru BK itu mungkin bisa untuk berkomunikasi dengan anak. Dalam 1-2 hari ke depan ini mungkin ada yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Apakah ada rencana? Ya saya mungkin dalam mulai besok mungkin akan berkoordinasi dengan guru BK untuk minta dipanggil si anak untuk berbicara juga. Baik Ibu, Dian sudah mendapatkan benang merahnya dari pembicaraan kita, bahwasanya Ibu itu mengalami permasalahan ada anak yang tertidur ya dalam kelas. Nah, dari pembicaraan kita tadi, dapatkah Ibu mengulangi kembali solusi yang kita dapat dari pembicaraan kita pada hari ini untuk memperjelas kedepannya apa yang akan kita lakukan? Ya, tadi Pak ya, kalau untuk mengatasi anak menindaklanjuti ya saya akan berkomunikasi langsung sama anak, kemudian juga berkoordinasi dengan wali kelas, dan tadi juga saya akan mengajak guru BK untuk berkomunikasi dengan anak. Dan terus juga ya selain itu juga saya juga nih akan berupaya memperbaiki diri. Mungkin juga itu masalahnya dari saya Pak ya, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu memang kurang menarik bagi anak, apalagi posisinya sudah siang. Nanti saya akan coba mencari
apa ini model pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa membuat anak Ibu bersemangat lah biar tidak ngantuk. pernah dengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pernah Pak, pernah dengar Pak. Gimana itu Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi. Udah pernahkah diterapkan Oh di iya, sekolah kayak gitu di tempat Ibu mengajar? uh, ya, kalau sudah pernah dengar tuh sudah pernah dengar Pak. Mungkin belum terlalu Hmm, paham Pak ya. Yang saya tahu itu katanya berdiferensiasi itu berbeda-beda. Jadi menangani anak itu secara berbeda-beda. Begitu Pak. Mungkin ya tadi kalau anak yang kurang bersemangat maka apa treatmentnya atau penanganannya juga ya. harus berbeda. Mungkin gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Apakah ada rencana untuk mengatasi berkaitan dengan permasalahan Ibu ini? Apakah bisa digunakan? Iya Pak. Sepertinya bisa. Nanti kedepannya saya akan mencoba nih merencanakan Hmm, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. di beri apa ya mungkin video biar mereka jadi apa namanya bersemangat lah Pak gitu. Terus juga mungkin sepertinya ada ice breaking Ice ya Pak ya breaking kalau ya, dalam ya. ya kan saya coba Pak biar anak-anak bersemangat. Bagus sekali Ibu kalau Ibu berkenan untuk menggunakan uh, uh, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat menarik, sangat bagus untuk membantu kita agar siswa itu lebih optimal lagi dalam belajarnya. Tentu kita dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut kita mencari menyesuaikan dengan gaya belajar. Mungkin salah satunya siswa yang Ibu anggap eh, tertidur di kelas tersebut mungkin dari cara kita mengajar itu kurang pas untuk dia, sehingga eh, Ya, menyebabkan anak itu menjadi tidak fokus terhadap pembelajarannya. Bagaimana Ibu, menurut Ibu, pendapat yang saya sampaikan tadi? Apakah Ibu setuju? ya saya setuju Pak. Benar sekali kata Pak Dian ya. Mungkin anak yang mengantuk ya terlepas dari masalah mereka itu Mm-hmm. juga mungkin Mm-hmm. Betul. terjadi karena ada faktornya dari saya cara mengajarnya. Nanti saya akan berupaya untuk apa namanya memberikan perhatian yang khusus lah untuk anak-anak yang khususnya tadi anak-anak yang mungkin punya kebutuhan berbeda dengan teman-temannya. Baik Ibu, dari percakapan kita pagi ini, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup Pak Dian. Terima kasih atas solusi-solusi. Ya, terima kasih Ibu telah mendengarkan coaching dari saya. Saya harap Ibu dapat konsisten dengan perencanaan kita tadi. Tetap semangat dalam mengajarnya, tetap semangat untuk mendidik murid-murid kita. Semoga kita tetap menjadi guru yang istiqomah untuk memerdekakan murid kita. Ya, ya, terima kasih Pak Dian. Semoga saya akan berusaha komitmen ya untuk menerapkan apa yang telah dicapai dari pembicaraan kita ini nanti. Baik Ibu, kalau tidak ada lagi yang Terima kasih lagi. ya disampaikan, kita akhiri Zoom Google Meet kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di uh, Google Meet selanjutnya. Saya tunggu bagaimana kabarnya tentang perencanaan Ibu tadi dan apa hasil yang akan didapat. Kita bicarakan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Ya, terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum.